Jumpa kembali bersama Wahyu Widayat di channel Inspirasi Cara Berarsitektur. Jadi kali ini mengenai peran persepsi saat berarsitektur. Jangan abaikan unsur dasar arsitektur yang satu ini. Sebelum sahabat muda berkegiatan dengan arsitektur, sebaiknya sudah membekali diri atau mengetahui unsur dasar arsitektur ini. Ada beberapa unsur dasar arsitektur lainnya selain persepsi ini yang harus diketahui, di antaranya ruang, warna, tekstur, pola, proporsi, dan skala. Sedang yang mempengaruhi kesemuanya unsur dasar ini diantaranya adalah iklim, kondisi sosial, dan ekonomi. Unsur-unsur dasar arsitektur tersebut akan kita ungkap pada kesempatan berikutnya secara bertahap. Yang harus diingat, kesemuanya tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena setiap unsur dasar tersebut mempunyai peran dan saling terkait dengan bagian lain untuk membentuk keseimbangan yang dapat memuaskan dalam berkegiatan dengan arsitektur. Persepsi seakan hanya istilah atau kata biasa kalau kita tidak tahu maksudnya. Persepsi adalah sebutan istilah yang disematkan pada proses yang berlangsung dalam pikiran kita ketika berusaha menyatukan pengertian dari beragam variasi warna dan tekstur yang dipantulkan dari permukaan bangunan di sekitar kita. Sesungguhnya merupakan salah satu unsur dasar dalam ilmu pengetahuan arsitektur yang dapat menyelesaikan masalah desain arsitektur maksudnya. Jadi sesungguhnya merupakan unsur dasar ya, persepsi itu merupakan unsur dalam ilmu pengetahuan arsitektur, dan itu tanpa kita sadari sebetulnya sangat membantu kita menyelesaikan masalah desain ya. Kemudian persepsi biasanya dilanjutkan dengan interpretasi. Jadi singkatnya adalah ketika kita memahami sesuatu, biasanya dilanjutkan dengan menafsirkan atau menjelaskannya. Jadi kita memahami sesuatu biasanya tidak stop di situ, tapi pasti kita akan menceritakan, akan menafsirkan dan menjelaskannya. Itu kaitannya dengan persepsi. Seperti saat pertama kali sahabat muda untuk memutuskan memilih atau memberi perhatian pada arsitektur. Awalnya hanya tertarik, kemudian mencari tahu, kemudian menilainya dan menceritakan atau mengungkapkannya. Kira-kira seperti itu ya, mudahnya. Terkadang tidak kita sadari ya, bahwa persepsi sebagai kepekaan. Ya, persepsi itu sebetulnya kepekaan berupa kemampuan penelusuran pemahaman yang digunakan di berbagai kesempatan. Karena sesungguhnya memang merupakan bawaan alamiah ya. Persepsi itu bawaan alamiah dari setiap orang ya. Orang Inggris bilang atau orang sono bilang taken for granted. Jadi dimiliki atau diperoleh tanpa kita berharap untuk memilikinya ya. Itu karunia ya, karunia Allah yang Maha Kuasa. Setiap individu atau setiap orang memilikinya ya, sudah memiliki itu sejak kanak-kanak. Itu yang saya belum bilang tadi, tidak disadari sebelum kemudian ketika dewasa menyadari kepentingannya dan mempelajari dengan penuh kesadaran. Kondisi inilah yang kemudian bersambung dengan kemampuan berinterpretasi atau penafsiran terhadap suatu pemahaman persepsi berdasarkan perbendaharaan bawaannya ya. Kita sudah membawa suatu perbendaharaan ya dalam keseharian kita, perbendaharaan pengetahuan dan pengalaman ya yang dialami, yang sering kita alami dan kita lihat, itu tanpa kita sadari sudah tersimpan dalam ingatan kita. Dalam urutan yang harus dipelajari secara teknis dalam arsitektur, sesungguhnya persepsi menempati urutan yang kesekian. Tapi dalam saat ini, kesempatan ini saya coba ungkap dulu pertama kali, karena ini penting, karena ini merupakan bawaan setiap individu ketika masih kecil. Jadi kita harus sesegera mungkin mengetahuinya. Ya, tentunya untuk membantu kemampuan dasar pemahaman setiap orang yang berbeda tersebut. Ya nggak sama satu orang dengan orang lain, kemampuannya nggak berbeda. Nggak sama kemampuannya, pasti berbeda. Tergantung dari kemampuan otak kita ya. Sehingga
Tidak perlu menilai seseorang itu lebih atau kurang, tetapi apa adanya, biarkan apa adanya. Intinya kembangkan sesuai kemampuan. Tentunya maksudnya kemampuan pemahaman ya. Sesungguhnya beruntung ya. Beruntung jika kita mengetahui dan menyadari kekuatan dan kelebihan yang dapat digunakan atau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Persepsi berkaitan dengan tadi yang saya katakan, persepsi berkaitan dengan kemampuan otak kita dalam membentuk kesan ya. Kemampuan otak kita membentuk kesan atau pemahaman ya, kesan pemahaman. Kesan sendiri maksudnya penelusuran pemahaman dari suatu bentuk ya, bentuk membatasi ruang kaitannya karena dengan arsitektur kesan ya, kesan pemahaman dari suatu bentuk yang membatasi ruang yang ada dalam pikiran kita. Kaitannya dengan arsitektur, batasan penelusuran pemahamannya adalah berdasarkan pengamatan fisik dari suatu proporsi ya, perimbangan. Jadi pengamatan fisik dari suatu perimbangan ukuran dan bentuk. Kaitan dan kemampuan, kembali lagi kemampuan kaitannya dengan kemampuan otak kita dalam membentuk kesan pemahaman dan suatu bentuk yang membatasi yang ada dalam pikiran kita. Jadi kemampuan pemahaman dari suatu bentuk yang ada dalam pikiran kita. Dalam arsitektur, sesungguhnya kita mencoba menyatakan pengertian bentuk dari bermacam warna dan tekstur ya, jadi ketika kita menyatakan pengertian bentuk, sebetulnya itu kaitannya dengan bermacam warna dan tekstur yang dipantulkan dari permukaan ya, permukaan sekitar kita. Untuk itu kita memerlukan cahaya ya. Ketika kita mau menafsirkan bentuk, itu sebetulnya terkait sama warna dan tekstur. Warna dan tekstur hanya bisa kita tangkap dengan melalui penglihatan, dengan melalui cahaya dan penerang. Di sinilah perlunya cahaya dan penerangan. Otak kita mengatur ya penyatuan kesan-kesan dari cahaya penerangan yang membentuk pemahaman dari pengertian dari suatu ruangan ya, pemahaman dari pengertian suatu ruangan. Gelombang cahaya penerangan tidak punya kemampuan ya untuk mengatur. Jadi kita sendiri yang mengarahkan cahaya untuk menyeleksinya dan mengatur arah gelombang cahaya dalam mendapatkan kesan dari keadaan sekitar kita. Jadi gelombang cahaya atau penerangan yang kita gunakan itu kita yang mengaturnya, karena cahaya dan penerangan itu tidak mampu mengatur tidak mempunyai kemampuan mengatur. Jadi kita yang mengarahkannya. Awalnya kita tidak perlu punya pengetahuan ya mengenai seperti apa bentuk di sekitar kita. Kita hanya harus belajar mengenalinya ya, maksudnya untuk apa penggunaannya ya, hanya sesederhana itu sebetulnya. Jadi nggak perlu tahu apa mengenai seperti apa sih bentuknya, tapi kita hanya cukup mengenali dan memahami maksud penggunaannya ya. Jadi kembali lagi mengenali dan memahami maksud penggunaannya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kita mendapat pengetahuan dan kemampuan memahaminya sejak kita masih kanak-kanak. Kita pasti nggak sadar itu. Sebelum kita sendiri punya kepedulian ya, sebelum kita sendiri peduli bahwa mengenai hal ya, kepedulian mengenai kemampuan itu, dan ini berlangsung secara alamiah ya. Kemudian kita mempelajarinya ya. Ketika kita sadar kita mempelajarinya. Dari segi keilmuan kaitannya dengan arsitektur, ada beberapa prinsip yang harus dijadikan pertimbangan dan perhatian ya, sebagai indikasi ya. Ini indikasi ya, indikasi penerapan agar kita tertarik ya atau menarik perhatian. Prinsip dalam penerapan unsur persepsi adalah apakah ya, prinsipnya ada dalam penerapan dalam arsitektur dan kaitannya dengan persepsi, apakah satu objek lebih menarik daripada yang lain ya, atau mempunyai daya tarik daripada yang lain. Tentunya atas keberadaannya dan mampu mempengaruhi kita ya, tentunya kaitannya juga kemampuan mempengaruhi kita dibandingkan objek lainnya. Jadi satu dan lainnya apakah punya kelebihan atau lebih daya tarik, itu yang dimaksud dengan penerapan unsur persepsi. Prinsip pertama dapat kita lihat dari indikasi kekuatan atau kelebihan ya. Indikasi pertama yang harus kita ingat adalah kekuatan atau kelebihan.
Karena berkaitan dengan penglihatan, maka kesan yang dilihat tentunya berdasarkan kemampuan penelusuran yang diteruskan ke otak kita untuk menyatukan pemahaman penglihatan ya. Jadi awalnya kita melalui penglihatan, kemudian kita lihat, kemudian itu akan diserap oleh otak kita dan nanti akan disatukan pemahamannya ya, berdasarkan penglihatan pemahaman kita tadi. Seperti program penerapan warna ya, yang mampu menarik perhatian dengan warna kontras, warna terang dan kuat ya. Jadi indikasi kekuatan tadi adalah menggunakan warna ya. Warna juga warna yang kontras ya, warna terang dan kuat. Nah, ini indikasi pertama, kekuatan ini kaitannya dengan penglihatan, jadi unsur warna terang dan kuat. Prinsip kedua, dapat kita lihat dari adanya indikasi gerak ya. Kalau tadi kekuatannya kelebihan, yang kedua adalah gerak. Gerak ini tidak hanya gerak begitu saja, tapi pergerakan satu objek juga bisa bergerak, atau penerapan satu kesan ya, berupa bentuk gerakan ya. Jadi kesan bentuk saja kan ada yang bentuknya statis ya, kotak-kotak saja. Ada juga yang meliuk ini adalah kesan dinamis, ini juga kesannya kesan gerak ya, yang tentunya mampu menarik perhatian ya. Alur bentuk yang beralur itu mampu menarik perhatian. Ini yang tadi satu dari yang lain lebih menarik. Jadi yang polos saja dibandingkan yang bentuknya meliuk, itu pasti yang meliuk akan lebih menarik perhatian. Bergerak bisa berarti hanya berkesan bergerak, bendanya sendiri tidak bergerak. Nah, ini biasanya dilakukan dengan manipulasi tata cahaya ya, atau penerangan atau lighting, atau kita dengan melihat aliran air. Bangunannya mungkin tetap, tapi ada satu bagian dari bangunan itu dipenuhi dilengkapi dengan unsur air. Itu saja sudah mampu memberi suatu indikasi gerak ya. Padahal yang bergerak airnya bukan bangunannya, tapi kan ada unsur gerak, seolah-olah bangunannya ikut bergerak. Nah, ini tadi manipulasi ya. Kemudian prinsip yang ketiga, dapat dilihat adanya indikasi dari penerapan ukuran. Nah, kalau ini jelas ya, ukuran dan bentuk ya. Ukuran berarti tentunya ukuran yang lebih besar akan lebih menarik perhatian daripada kecil. Tapi kecil pun kalau di antara yang besar dia akan menarik juga, menarik perhatian. Jadi tergantung dari mana kita melihatnya, dari mana komposisinya ya. Ukuran bentuk berbeda dari yang ada lingkungan akan menjadi itu tadi. Ukuran yang berbeda akan menjadi daya tarik dari lingkungan, dan itu akan kuat. Jadi kalau di dalam satu lingkungan ada bentuk-bentuk bangunan yang sama besarnya, kemudian tiba-tiba ada yang kecil, pasti yang kecil akan lebih menarik. Kok tiba-tiba ada yang kecil, atau di antara yang kecil kemudian timbul ada yang besar. Nah, itu yang besar akan menjadi daya tarik ya. Jadi ukuran dan bentuk seperti itu kira-kira pemahamannya. Yang keempat, dapat kita lihat indikasinya adanya pengulangannya. Orang Inggris bilang repetition ya. Repetition itu pengulangan. Jadi pengulangan bentuk. Seperti kalau kita mendesain bangunan yang panjang, pasti dia akan terjadi satu pengulangan. Dari dasar kita akan lihat pengulangan dari tiang atau kolom. Biasanya akan terjadi beberapa kolom ya, berjejer begitu. Nah, itu ada pengulangan. Atau ketika kita melihat ke atas, kita akan melihat adanya jendela-jendela yang berulang ya. Entah itu melengkung, kotak atau bulat ya, itu akan terjadi pengulangan. Nah, itu yang termasuk yang menjadi daya tarik ya. Kemudian pengulangan bentuk, kalau dalam musik dikenal ketukan irama ya, atau ritme. Nah, dalam arsitektur juga dikenal pengulangan sehingga menimbulkan harmoni ya. Jadi pengulangan itu tidak semata-mata pengulangan, tapi dia mempunyai keselarasan ya. Kalau dalam musik itu keselarasan nada, tapi dalam arsitektur keselarasan bentuk. Nah, ini yang harus kita juga amati. Keempat indikasi tadi sering kita temui, tapi sering kita lewatkan. Jadi hati-hati, itu adalah bagian dari yang harus kita pelajari dan kita ketahui ya, kepekaan kita. Itu kira-kira
mengenai persepsi ada 4 indikasi ya. Kalau saya ulang lagi tadi adalah kekuatan ya. Kekuatan itu warna ya. Kekuatan itu tadi warna, kaitannya penerapannya dalam arsitektur itu kontras ya. Contohnya adalah penggunaan warna kontras dan terang. Prinsip kedua itu adalah gerak ya. Adanya kesan gerak ya. Jadi adanya kesan gerak itu atau seolah-olah bergerak itu merupakan indikasi ya. Indikasi yang harus kita tangkap atau kita terapkan dalam menggunakan persepsi ya. Kemudian prinsip ketiga adalah ukuran dan bentuk. Yang keempat adalah pengulangan ya. Pengulangan tadi juga termasuk yang sering kita amati tapi kita abaikan, itu merupakan salah satu unsur dasar ya. Demikian kira-kira mengenai persepsi. Saya simpulkan dari pesan penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa persepsi dalam arsitektur memerlukan peran unsur cahaya ya, penerangan. Jadi persepsi nggak akan bisa kita satukan hasil pengamatan dan penyatukan dalam untuk kita cerna dalam otak kita kalau tidak ada peran cahaya dan penerangan. Karena itu penelusurannya tidak berdasarkan suatu upaya penglihatan ya. Kalau kita gelap, tidak ada yang bisa kita lihat, tidak ada yang bisa kita tangkap dan kita persepsikan dalam pikiran atau otak kita ya. Karena dalam prosesnya juga menggunakan kemampuan penglihatan kita ya. Memang itu penglihatan kita dan berdasarkan pantulan warna ya. Pantulan warna nah tadi karena unsurnya penglihatan, adanya cahaya terhadap suatu benda atau bangunan dipantulkan kepada mata, kaitannya dengan warna dan tekstur ya, tekstur permukaan dari benda tersebut. Nah, kemudian agar kita bisa mengenalinya dan bisa menafsirkannya, ada indikasi-indikasi tadi ya. Indikasi tadi kekuatan, bentuk, kemudian gerak ya, kemudian pengulangan. Nah, itu tadi sederhana, tapi kita lihat nanti dalam ulasan-ulasan berikutnya akan kita buka seperti apa sih penerapannya gitu. Kira-kira itu ya peran persepsi saat berarsitektur ya. Sampai di sini video kali ini saya akhiri. Sampai jumpa kembali pada tampilan inspirasi cara berarsitektur berikutnya dengan topik yang lebih menarik. Jangan sampai terlewat. Tetap semangat dan selalu terinspirasi. See you pada video berikutnya.